Saya mau ke Taiwan. Suaramu jauh lagi. Kamu pakai handfree dah? Enggak tuh. Sing keras toh. Nanti saya dipindah ke Taiwan. Oh, adikmu dipindah ke ini Mas Aris. Oke. Oh, Dwi. Ya, Dwi apa Mas Slamet? Dwi. Mas Dwi. Ya, terus Terus berarti eh, untuk di Taiwan masih pemulihan lagi atau gimana, Bu? Loh. Saya posisi di Indonesia, Mas Dwi. Mas Aris. Oh, Apa info terakhir apa? Nanti saya bantu nyari ini. nanti saya udah hubungin Bu Eli sih. Terus Udah dikirimin fotonya dipindah ke Taiwan tapi naik kapal lah sih. sudah naik ke kapal atau naik pesawat pulang ke Taiwannya? Naik kapal. Naik kapal ke Taiwan. Ya, Terus? nanti mau mastiin ke bilang ke Bu Yuni. Siapa tahu Bu Yuni belum tahu gitu. Oh iya, saya pulang ke Indonesia. Oke, jadi intinya Ya, Mas Aris hari ini dipindah ke Taiwan. Naik iya, kapal laut. iya. Oke, kamu tahu nggak kabar terakhirnya Mas Aris seperti apa? Tadi ya udah posisinya ya udah kayak orang biasa. Dia sudah baik-baik nih. Ya cuman katanya untuk tangannya belum bisa digerakkan satunya. Tangan sama kaki belum bisa gerak. Sama kaki Nah, ya, yang satu. jadi tangan kiri sama kaki kiri belum bisa gerak. Iya, Tangan kanan, kaki kanan, kepala udah sudah bisa gerak iya. semua. Dan ingatannya sangat bagus sekali, tahu nggak? Iya, Bu tadi dibilangin seperti itu ya. Dia semuanya kondisinya sudah baik, cuman tangan kiri sama kaki kiri itu masih kayaknya ya, saya minta maaf ya, kayaknya sulit untuk dipulihkan. Oh gitu kayak. Karena kayak totalitas ini sudah nggak gerak sama sekali punyanya dia yang ini. Cuman bisa gerak jarinya aja. Ya kalau dia di Taiwan selalu olahraga gini, kemungkinan besar bisa. Yang penting kakinya dijengku, diangkat dijengku itu ada yang telaten gerak no kaki kanan kiri kanan itu kayaknya dia oke kok. Tapi kalau dibiarkan kayak gitu, itu nggak bisa itu. Oh iya. Dan kayaknya dia ingatannya sudah kembali normal. Dia juga bilang bahwa Miss Yuni tahu nggak ini otakku itu udah nggak ada separuh, dia bilang gitu. Saya tahu bilang gitu. Tapi sudah tumbuh rambut kok. Iya. Tapi nanti kemungkinan di Taiwan di rumah sakit lagi tuh ya. Iya, itu pasti perawatan di rumah sakit lagi di Taiwan itu. Jadi Iya. Baik. mungkin kemungkinan besar nih kalau kondisinya sudah memungkinkan untuk pulang Indonesia, karena kalau ke Taiwan naik pesawat kan cuma 1 jam nih. Iya. Kalau naik kapal mungkin 3 jam ya. Tapi kan Iya. lebih mending daripada dia pulang Indonesia. Iya sih, Bu. Dari Hong Kong ke Indonesia aja 5 jam. Iya. Jadi dia dipulangkan ke Taiwan untuk perawatan sebenarnya lebih bagus. Iya. Jadi keadaan dia sudah bagus sih, sudah bagus. Berarti nanti belum tahu nih Bu untuk dipulangkan ke Indonesia kapan belum tahu ya. Belum tahu, apakah BP2MI Pak Firman sudah menghubungimu? Belum. Oke, saya kasih nomornya Pak Firman untuk update ke beliau juga ya. Oh Karena iya. karena dia yang menangani itu. Saudaranya Aris. Saya tak simpen nomormu ya, sebentar. Iya. Tak kasih nomornya Pak Firman, kamu kasih tahu, Pak, dulu yang nyari Miss Yuni dari Hong Kong, adik saya yang ABK Taiwan yang sakit di Hong Kong ya. Iya. Ingatkan beliau, Pak Firman. Oke, hubungi beliau dan infokan biar beliau follow up di KDI Taiwan. Biar KDI Taiwan besok besok adikmu di rumah sakit Taiwan. Di rumah sakit mana biar Pak Kadir bisa besok dia dengan instruksi dari BP2MI. Kemarin tadi Bu Elizabeth katanya besok mau jenguk sana sih. Mau jenguk di mana? Di rumah sakit Taiwan. Oh, iya katanya di rumah sakit Taiwan. Oke, ya masih beruntung ya adikmu ini pekerja Iya. legal ya. Iya.
Jadi kalau enggak, tuh itu bingung nggak mau pasti itu. Karena Iya, operasi dia itu habis banyak loh. iya sih, Bu. Sangat beruntung sekali dia bukan ilegal. Karena dia ABK Iya, Taiwan yang sedang mencari ikan di di laut Hong Kong dan pingsan. Itu bagus loh Mas, yang adikmu itu nasibnya wapi loh. Keluargamu ini iya, pasti orang baik-baik saja sehingga Mas Aris menerima karma yang begitu baik. Bener loh. iya, Bu. Padahal di laut dia sudah koma, bisa selamat masuk di Hong Kong. Iya. Dan barengan sama adikmu itu punya penyakit yang sama, Mbak Murni pergi loh. Ngerti nggak? Oh, ada, Bu. Iya, bareng. Oh, oke. Bareng itu. Bareng masuk rumah sakitnya bareng. Barengan. Jadi kemarinnya itu keluarganya Murni nyari saya posisi koma, Mas Slamet nyari saya posisi adik kamu koma, gara-gara disuruh Iya, dimintain uang per harinya 10 juta itu. iya. Barengan itu. Dan Sri Murni almarhumah pergi Mm-mm. kemarin. Sebelum Orang saya, lagi, Bu. iya, sebelum saya pulang Indonesia, Mbak Sri Murni meninggal di sana. Orang mana, Bu? Di sama, rumah sakitnya sama, ruangannya aja yang beda. Di ICU-nya sebelahan lagi. Sama-sama orang Indonesia, yang satu cowok, yang satu cewek. Yaitu Mbak Sri Murni almarhum dan Mas Aris. Itu sebelahan mereka. Oh, iya, iya. Mm-mm. Jadi waktu itu saya kan dikritik oleh salah satu orang yang dari Taiwan, penggiat dari Taiwan, tapi kan saya waktu itu sibuk-sibuknya ngurusi saudaramu sama Iya, ngurusin Mbak Murni ini bareng itu. Saya kasus itu dihajar gara-gara kasus yang saya sama YouTuber Taiwan itu. Padahal waktu itu saya lagi nangani kasus adikmu itu yang dimintain uang 10 juta per hari itu. iya, Ingat kan, masih tahu kan saya dihajar iya, Bu. habis-habisan sama Iya, mereka sibuk dengan satu kasus, tapi mereka lupa sibuknya kasusnya adikmu ya. Nggak ada yang nangani ya kasusnya adikmu ya. iya, iya, Tapi ya nggak apa-apa lah. Syukur Alhamdulillah adikmu sembuh. iya, Dan iya, betul. ingatkan saya. Iya, Kemarin ada yang nyawer ke saya ikan paus sama serigala kecil itu jumlah uangnya 1.500.000. Jadi uangnya adikmu masih di aku. Kalau dia pulang Indonesia tolong tagih ke aku ya. Ingatkan aku ya. oh, siap. Iya, Bu. Oke, Ah, karena itu uang kapan-kapan titipan. ini. Iya, itu uang titipannya dari orang yang nyawer saya. Jadi Iya, Bu. saya tidak mau nih uangnya adikmu ikut ke saya. Nanti saya dosa. Iya, Ingatkan Bu. saya ya, kalau Mas Aris pulang Indonesia, saya akan berikan uang itu pada Mas Aris. Karena itu uangnya TikTok 1,5 juta itu ada di saya. Takutnya saya lupa. Karena nanti jadi dosa. Apa ya, aku munggah surga, aku digandoli sikilku. Ya wes, Kalau nanti tak follow up. saya mau laporan ini, Bu. Laporan apa? Ini kan yang kan di Taiwan kan ada organisasi orang Indonesia nih. Mm-mm. Itu kan rencana yaitu mau penggalangan dana, itu kan biasa kan, Bu, namanya organisasi gitu kan. Terus? Hmm. Terus tapi dari organisasi itu minta fotonya adikku. Terus? Itu menurut menurut Bu Yuni tak kasih atau enggak atau gimana? Pertanyaannya, apakah kamu butuh donasi? Kalau donasi sih nggak butuh, Bu, tapi itu biasa organisasi dari eh, orang-orang nelayan di sana gitu loh. Itu tergantung jenengan ya. Tapi kalau kalian tidak membutuhkan itu, biarkan mereka memberikan pada orang lain. Karena Oh, Mas Aris itu lebih beruntung dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau saya pribadi nih, kalau saya pribadi, karena Mas Aris diberikan kesehatan dan semuanya ditanggung oleh PT, dia punya asuransi, sebaiknya gunakan apa yang jadi hak dia. Orang yang mau menggalang donasi, biarkan dia menggalang donasi buat orang lain yang lebih membutuhkan. iya. Karena Itu kemarin OTY hubungin saya gitu. karena keluarga kalian tuh orang baik, kami sebagai orang luar itu menjadi saksi hidup bahwa melakukan kebaikan itu akan diperlakukan dengan baik. Contohnya adikmu sendiri. Iya, Jadi saya rasa siapa sih yang nggak butuh uang? iya, Tapi kalau sudah cukup, apakah kita minta donasi ke orang lain? Sementara masih banyak lagi uh,
TKW, TKL yang lebih membutuhkan daripada Mas Aris. Benar nggak? Iya. Heeh. Saya rasa nggak usah deh. Saya rasa ya, tapi kembali lagi pada kalian. Iya, mungkin saya jadi konsultasi ke Yuni nanti. Mm-mm. Kalau saya pribadi nggak masalah, itu hak kalian. Tapi sudah cukup dengan pertolongan Tuhan, adikmu dioperasi dengan gratis, dia tinggal di Hong Kong sudah dengan sangat baik, bahkan banyak TKW Hong Kong itu yang membesuk dia. Itu sudah lebih dari cukup. Benar nggak? Iya. Nanti Iya. nanti takutnya nih akan jadi bahan omongan lo wong sudah nggak ngeluarin duit kok keluarganya kemaruk butuh duit. Bener nggak? Bener nggak? Iya, bagi orang yang baik nggak apa-apa, tapi bagi orang yang nggak suka bagaimana? Iya. Berapa sih sumbangan mereka? Nanti malah jadi malapetaka buat kita sendiri. Iya. Heeh. Sudah cukup lah bantuan dari PT, dari asuransi, terus dari teman-teman di Hong Kong sudah cukup lah. Saya pun nggak langsung terima Mm-mm. dengan begitu kemarin Bu. Mm-mm. Saya pengen ngomong ke Bu Yuni coba, soalnya kan selama ini kan kayak foto ini kan masih dalam privasi nih. Iya, privasi semua. Semua saya itu punya video adikmu loh. Ya, Saya benar-benar nutup beneran loh. Dia mukanya aja tak tutup loh. Karena saya sudah berjanji akan memprivasi adikmu. Walaupun saya menolong bukan karena uang. Saya dapat saweran aja buat adikmu. Karena waktu itu saya lagi bahas adikmu, ada yang ngasih saweran, ya udah nggak apa-apa, rezekinya dia segitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia sudah dipulihkan, itu lebih mahal daripada uang loh, Mas Dwi. Karena untuk memulangkan jenazahnya Bu Admini itu butuh uang 150 juta. Tapi anaknya itu maunya bukan uangnya, tapi mau kesehatannya kembali. Dan kamu sudah diberikan adik yang sehat, walaupun sedikit kurang baik-baik saja. Ya, kalau boleh, jangan mikirin uang, jangan minta donasi, sudah cukup. Cukup lah. itu kan, itu kemarin ada yang pokoknya ada kakak saya, terus kakak saya konfirmasi ke saya kan, kalau di Taiwan kalau ada orang Indonesia yang ibaratnya kecelakaan itu kan Bu, pasti ada donasi gitu kan. Dia itu tak mau penghalangan gitu kan, kesadaran orang-orangnya kan. Paham. Tapi dia mau minta foto buat biar apa namanya, rekan-rekan itu percaya Kak. Tapi saya mikir lagi ke privasi gitu kan. Ini kalau saya ngirim mesti nanti Yuni tahu tak gitu kan. Terus waktu kemarin itu saya pikirannya seperti itu. Iya, kemarin saya marah-marah karena adikmu diberitakan meninggal. Lalu sekarang tiba-tiba dipublikasikan. Ya itu. Wong arek sehat diomongno meninggal. Ya jelas aku marah lah. Wong kene sing besuk kok kono sing bengok. Bener nggak? Karena saya langsung pikirannya sekolah tak konfirmasi Ibu Yuni dulu lah. Bukan, saya pribadi nggak apa-apa, Mas. Saya pribadi nggak apa-apa, silahkan. Tapi kenapa kita harus berpikir minta donasi sementara semua sudah baik-baik aja? Biarkan donasi itu diberikan pada orang yang lebih membutuhkan. Itu menurut saya. Tapi monggo jenengan kalau mau ya nggak apa-apa. Coba nanti tak konfirmasi lagi ke keluarga Bu. Karena yakinlah rezekinya Mas Haris itu gede. Tapi bukan berarti mau minta donasi dengan mengambil foto dia, posisi sudah nggak seperti itu gitu loh. Kalau kemarin kalian minta donasi karena dimintain perharinya 10 juta, saya bisa menggalang itu semua. Dalam jangka waktu 3 hari aja Bu Admini dapat 80 juta lebih. Tapi kan dia sudah baik-baik aja gitu loh. Saya rasa jangan. Nanti dimanfaatkan orang-orang yang tidak tahu ya, saya tidak tahu ya, tidak menuduh. Tapi lebih baik diberikan pada orang yang lebih membutuhkan. Iya sih kok. Kemarin saya berpikiran seperti ini kok. Nanti tak kirim foto aja ketika saya sudah benar-benar sembuh gitu loh kok. Nah, itu beda. Soalnya biar buat kabar teman-teman di sana kan selama ini kan nggak tahu kabar saya sama sekali nih. Banyak yang itu gimana timmu ya masih dirawat tapi nggak ada yang ganggu, nggak ada yang boleh butuhin gitu kan Bu saya ngomongnya. Betul. Apalagi ya foto kayak ada, kan saya nggak berani ngirim. Soalnya nggak ada yang pegang loh. Saya setiap orang yang datang ke rumah sakit dia saya selalu katakan, jika siapapun yang berani menyebarkan fotonya Mas Haris urusannya sama saya loh.
Iya. Karena dia bukan pekerja migran yang ada di Hong Kong, tapi dia pekerja migran yang dari Taiwan, sakit di Hong Kong, dan akan balik lagi ke Taiwan. Tapi kalau sudah dikembalikan ke Taiwan, ya itu urusan mereka. Iya. Saya tidak ingin saat di Hong Kong ada yang mempublikasikan, tapi silakan. Itu hak-hak kalian sekarang. Iya. Saya tidak ingin fotonya dia ada di Google, terus dimanfaatkan oleh sindikat. Iya. Itu saya nggak mau. Mereka yang mendonasikan, iya benar, tapi foto itu akan dikatakan bahwa ini loh foto adik saya sedang kecelakaan, saya butuh uang. Ini banyak loh. Iya. Ini banyak. Nanti kalau sampai tembus karena dunia ini sangat kecil. Nanti berakhir di saya pasti marah dong. Orangnya sudah sehat kok masih minta donasi. Iya. Kalau bisa jangan dipublikasikan karena sudah dari awal kita tidak minta donasi gitu loh. Iya. Soalnya kesadaran mereka memang benar ngasih tanpa. Nah, itu beda. Kalau dia datang sendiri ke rumah sakit ngasih itu urusan mereka. Itu saya pun Betul. Saya konfirmasi dengan kakak itu ngomongin biar nanti di rumah sakit Taiwan aja, terus orang-orang mau jenguk itu silakan gitu kan. Betul. Kalau sudah di Taiwan itu urusannya Taiwan. Yang penting foto waktu di Hong Kong itu tidak tersebar itu aja. Makanya pikirannya jangka panjang gitu Kak. Kalau sekarang sudah rambutnya kan sudah pulih, kesehatannya sudah pulih. Jadi kalau mau dipublikasikan, kalau mereka mau datang ke rumah sakit, ngasih uang, ngambil foto itu urusan mereka. Karena keadaannya sudah membaik. Nanti udah di rumah sakit Taiwan, ya mungkin kemungkinan besar banyak yang jenguk sih kok. Ya itu urusan mereka, nggak apa-apa, itu udah bukan Hong Kong lagi. Maksud saya adalah saya nggak boleh dong ngontrol orang. Tapi kalau di Hong Kong kemarin karena dia memang kritikal banget, jadi saya tidak ingin nanti ada orang yang lihat terus dipublikasikan. Saya memang tidak mengizinkan waktu di Hong Kong. Tapi kalau sudah di Taiwan terserah kalian. Ada yang lain lagi? Oke, sementara itu dulu ini nanti. Tolong infokan ke Pak Firman ya. Tolong DM Pak Firman sekarang. Nggak apa-apa, Pak Firman respon langsung. Telepon langsung aja. Telepon aja langsung. Pak, saya barusan telepon Miss Yuni, bilang gitu aja. Saya disuruh kasih tahu bahwa adik saya yang ABK ABK Taiwan yang di Hong Kong sudah balik ke Taiwan gitu aja. Tolong di follow up ya Pak gitu aja. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk, siap-siap matur nuwun nuwun kepercayaan. Assalamualaikum. Bukan saya melarang penggalangan donasi untuk Mas Haris ya, tapi karena kemarin itu dia ada di Hong Kong dan saya tidak ingin menjadi huru hara karena waktu itu saya lagi viral-viralnya nih di Taiwan. Jadi saya saat sibuk ngurusin Mas Aris dan juga almarhumah Mbak Murni, saya itu lagi diterjang habis-habisan oleh para netizen dari Taiwan sebagian dan sebagian juga dari para netizen Hong Kong. Saya babak belur, dibabat habis-habisan. Karena itu saya tidak mengizinkan siapapun mempublikasikan Mas Haris. Tapi sekarang Mas Haris sudah perjalanan dari Hong Kong ke Taiwan, naik kapal. Nah ini urusannya jadi beda ya. Itu adalah hak mutlak mereka. Nanti kalau dia ada di rumah sakit Taiwan di mana, nanti seizin keluarga, mungkin kalian boleh datang membesuk bagi kalian yang ada di Taiwan. Jadi Mas Aris itu sudah familiar banget dengan saya sering datang saat dia koma, tapi saat dia sembuh saya cuma 2 kali saja membesuk Mas Aris. Jadi buat teman-teman yang ada di Taiwan, ada kesempatan mau membesuk Mas Aris, mungkin silakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu doa khususnya yang ada di Hong Kong ya. Sampai didoain segitunya, saya sampai segitunya respon kalian, saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih ya. Tanpa kalian, doa saya belum tentu nyampe. Karena itu, terima kasih teman-teman. Dan semoga kita menjadi orang-orang baik dan kita menjadi saksi orang-orang baik. Saya rasa ini adalah berkah karena sampean dan saya itu menjadi saksinya keluarganya Mas Aris, keluarga yang sangat baik.
Jadi saat sakit pun ada pertolongan yang begitu dahsyat sekali dari Tuhan lewat kita semua. Jadi sebentar, saya nggak paham ini siapa yang lagi SMS. Jadi buat teman-teman, saya secara pribadi itu sangat berterima kasih sekali ya dengan segala keadaan yang ada. Dengan segala keadaan yang ada ya. Jadi saya merasa bangga bisa membantu kalian. Walaupun saat itu saya dihujat habis-habisan oleh netizen Taiwan ya. Saya dihajar babak belur, tapi nggak apa-apa. Halo, kenapa Mbak? Kenapa sayang? Kenapa sayang?